What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan ngebahas alur sebuah film yang berjudul Yes, God, Yes. Film ini menceritakan tentang seorang gadis lumayan manis yang baru saja memasuki masa akil baliknya. Dan ya, dia pun mempelajari dan mencari cara untuk memenuhi kebutuhan biologisnya itu dengan cara yang cukup polos. So, daripada pikiran kita yang kemana-mana, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Seorang gadis bernama Alice tumbuh di sebuah keluarga yang taat beragama dan dia pun bersekolah di sekolahan Katolik dengan teman-teman dan guru-guru yang juga taat beragama tentunya. Dari sini kita nilai kalau Alice dan teman-teman serta guru-gurunya ini adalah orang-orang baik lah ya. Tapi apakah benar seperti itu? Mari kita pecahkan jawabannya di film ini. Kebetulan pelajaran hari ini adalah mata pelajaran favorit saya, yaitu pelajaran biologi, khususnya pada bab reproduksi. Seorang guru bernama Murphy terlihat sedang menerangkan mata pelajaran favorit saya itu. Namun karena itu adalah sekolah religius, Pak Guru pun menjelaskannya sembari berdakwah dan mengamalkan nilai-nilai agama. Sepulangnya dari sekolah, Alice terlihat sedang duduk di depan komputernya dan dia membuka aplikasi media sosial yang bernama AOL di sana. Nah, ngomong-ngomong, settingin waktunya ini dibuat seolah-olah berada di tahun 2000-an awal ya. Lalu Alice menerima sebuah pesan masuk dari emailnya dari seseorang yang baru saja dikenalinya dari chatroom di sosmednya tadi. Dan ketika dibuka, ternyata isinya adalah sebuah foto vulgar cuy. Dia pun kaget bukan kepalang. Tapi bentar deh, dia ini mulai penasaran tuh kayaknya. Dan dengan tampang polosnya, dia pun membuka kembali email itu cuy. Tak lama kemudian Alice mendapatkan kembali personal chat dari orang yang baru saja mengirimkan email itu. Dan mereka pun menjadi semakin dekat. Sampai akhirnya mereka pun melakukan chat seks dong anjir. Kasian banget gak sih, tahun itu belum ada VCS sih, sayang banget ya. VCS berbayar tuh belum ada cuy. Dan ya, Alice pun mulai terangsang dengan chat-chat yang masuk dari emailnya itu. Lalu tangan nakalnya perlahan masuk ke dalam segitiga pengamannya. Dan ketika mulai menikmatinya, tiba-tiba Alice, dinner. Liz, slow Liz, baru mulai nih film, slow aja, gak usah terburu-buru Liz, oke? Keesokan harinya, Alice yang sudah tersadar merasa menyesal telah melakukan dosa pada kemarin sore. Dia pun sekarang melakukan pengakuan dosa di hadapan pastor, yang dimana pastor itu adalah guru biologinya kemarin. Tak hanya cukup dengan pengakuan dosa, Alice pun akhirnya ke gereja dan berdoa di sana sembari memohon ampunan cuy. Keesokan harinya, Alice dan teman-teman sekelasnya mengadakan studi tour ke suatu tempat yang dinamai Kyrkos. Ketika sampai di sana, pandangan Alice terpaku dengan seorang pria tampan yang bernama Chris. Alice hanya terdiam melihat bulu lebat yang ada di tangan Chris. Entah apa yang sedang merasukinya, tapi kalau dilihat-lihat sih, kayaknya si Alice ini fetis atau demen lah sama bulu tangan orang. Soalnya tatapannya tajam banget cuy, asli. Setelah meletakkan barang bawaannya di dalam kamar, Nina yang merupakan seorang senior meminta Alice untuk menyerahkan jam tangan, handphone atau alat komunikasi lainnya. Namun Alice berbohong dan hanya menyerahkan jam tangannya kepada Nina. Lalu mereka semua berkumpul dan dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Alice berada di kelompok 1 dan dia bersama-sama dengan Chris dan juga beberapa orang teman yang lainnya. Lalu mereka diberi selembar kertas dan diminta untuk melingkari beberapa sifat dan sikap yang ada pada diri mereka. Jam makan pun tiba dan Alice mengantri makanan di dapur itu. Lalu tak lama kemudian Chris menghampirinya dan mengajaknya mengobrol.
Namun lagi-lagi pandangan Alice hanya mengarah ke bulu tangan si Chris doang cuy. Ya emang sih ada pepatah yang mengatakan kalau orang bulunya lebat itu biasanya ya rada-rada hyper lah ya. Lanjut, malam harinya sebelum tidur, Alice bermain game Snake terlebih dahulu untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Namun saat game over, handphonenya berbunyi cukup keras. Dia pun mengubahnya menjadi silent dan bergetarlah HP itu ketika game over dan sedang dimainkan di atas itunya. Tak disangka-sangka, Alice merasakan kenikmatan yang hakyukyu, lalu mengulang getaran itu secara terus-menerus hingga dia mendesis seperti ini cuy. Anjir. Anjir, orang zaman dulu kreatif ya. Masa getaran HP jadi vibrator anjir. Bangsat Lulis, bisa aja anjing, kreatif banget cuy. Keesokan harinya ketika sedang berjalan di hutan, Alice punya ide cemerlang agar bisa dekat dengan Chris. Dia pun pura-pura jatuh saat berjalan, lalu berakting tidak bisa berdiri dan berjalan lagi. Dan ya, Alice pun akhirnya digendong oleh Chris dalam perjalanan itu. Ketika sampai di kamarnya, Nina tiba-tiba datang ke kamar Alice untuk menginfokan bahwa akan ada sesi foto bersama di jembatan. Dia pun mengiyakannya. Lalu tak lama kemudian handphone milik Alice berbunyi atau bergetar. Dan dia pun akhirnya kegep oleh Nina yang langsung merampas handphone miliknya. Hingga akhirnya akibat dari ulahnya itu, kini Alice dihukum untuk membersihkan ruangan yang ada di sana cuy. Setelah merapikan ruangan, Alice tak sengaja melewati ruangan Pak Murphy, lalu mendapati komputer miliknya yang sedang menganggur. Dia pun menggunakannya untuk chattingan di grup awalnya lagi, lalu pergi dari sana dengan tombol shutdown yang kurang kepencet dikit lagi aja cuy. Dan esok harinya, Bapak Murphy mengadakan sayembara ketika mereka sedang melakukan sarapan pagi. Murphy menanyakan siapa yang menggunakan komputernya untuk chattingan online dan menggunakan kata-kata yang tidak senonoh. Alice pun panik, namun yang dia lakukan hanyalah menelan ludahnya sendiri dan tak mau mengakui apa yang diperbuatnya. Padahal Bapak Murphy udah bawa-bawa Tuhan buat supaya mereka ada yang mau ngaku cuy. Tapi ya kalau ngaku juga malu sih. By the way, Alice ini pakai nama samaran ya di chattingan online-nya itu, jadi rada-rada selamat lah dia bisa dibilang. Lanjut, ketika Alice sedang menjalankan hukumannya untuk membersihkan dapur, pandangan Alice terpaku karena melihat Nina yang sedang bermesraan dengan seniornya di bawah pohon rambutan cuy. Alice pun semakin melotot ketika Nina turun ke bawah lalu menghulum KNTL cowoknya itu. Namun bukannya melaporkan kejadian yang dilihatnya, yang dilakukan Alice adalah mengempit tongkat pelnya di antara kedua pahanya cuy. Lalu mulai berfantasi dengan tongkat itu. Ya Allah, ini anak-anak Tuhan pada kenapa sih? Kok ya sudahlah ya. A few moments later, Alice kembali membersihkan sampah bekas makanan yang ada di wastafel. Lalu secara tak sengaja ketika ingin membuang sampah, Alice mendapati Bapak Murphy yang sedang berada di depan komputernya. Alice pun semakin penasaran apa yang dilihat oleh Bapak Murphy. Dan ternyata yang dilihat si Bapak adalah bokep dong anjir. Alice pun keheranan bukan main. Hingga akhirnya si Bapak ini ngeluarin pedangnya cuy, sambil colai sambil nonton film bokep dong anjir. Ada Murphy, gak jauh-jauh lu sama yang nonton film ini. Sangean juga ternyata dia. Wajar sih, tapi ya udahlah ya. Cerita pun berlanjut saat Alice yang baru saja keluar dari dapur itu. Lalu dia bertemu dengan Chris. Chris melihat wajah Alice yang nampaknya penuh beban. Akhirnya dia mengajaknya ke pinggir danau untuk menceritakan apa yang dialaminya. Namun yang Alice lakukan adalah langsung menyosor bibir Chris. Mereka pun menikmatinya beberapa saat. Namun Chris menghentikannya padahal tututnya sudah mulai tegap. Dia pun akhirnya pergi dari sana untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan tentunya. Pada malam harinya ketika mereka sedang menyanyikan lagu-lagu Tuhan, Alice mulai tersadar bahwa mereka semua ini fake. Dan orang-orang di sana pada demen seks semua cuy. Pokoknya gak sesuai lah sama yang diajarkan ketika sedang khutbah atau ngajar kemarin-kemarin. Dia pun akhirnya pergi secara diam-diam lalu berjalan entah kemana. Hingga akhirnya dia menemukan sebuah bar.
dan memesan bir di sana, lalu minumnya tanpa bariklana. Tak terasa sudah 4 hari mereka berada di sana, dan hari ini adalah hari kepulangan mereka. Mereka dijemput oleh orang tua masing-masing. Dan saat masuk kembali ke sekolah, Alice lagi-lagi melakukan pengakuan dosa kepada Bapak Murphy. Alice juga bercerita apa yang terjadi ketika sedang berada di kerkas. Dan dia bercerita bahwa ada seorang pria yang sedang menonton bokep di komputernya cuy. Namun dia gak memberitahu siapa orangnya. Dan Murphy pun hanya menelan ludah saat itu, lalu memberikan pengampunan kepada Alice. Sesampainya di rumah, Alice langsung menonton film Titanic kesukaannya dan langsung menuju scene ketika Jack dan Rose melakukan penggenjotan cuy. Dan yang Alice lakukan adalah, yap, inilah alur cerita dari film Iya Tuhan Iya atau Yes God Yes. Ketika hawa nafsu biologis bertentangan dengan nilai-nilai agama, rasanya kalimat itu cocok untuk menggambarkan film ini ya. Oke, karena film ini cukup religius, gue minta maaf kalau ada salah-salah kata dan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semua. Dan ya, oke, sekian dulu pertemuan kita pada kali ini. Makasih banget buat kalian semua yang udah nonton filmnya sampai habis. Dan jangan lupa buat klik tombol subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini cuy. Oke, see you.